Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Perkenalkan, nama saya Muklis Jakia. Saya berasal dari Bandung dan sekolah di Garut, tepatnya di Pesantren Persatuan Islam 218 Al-Ittihad. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya. Saking banyaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, kita itu tidak sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang ingin menghitung nikmatku, la tuhsuha, niscaya kamu tidak dapat untuk menghitungnya. Meskipun pada zaman sekarang itu zaman yang begitu canggih, zaman yang sifatnya selalu menggunakan yang namanya elektronik, akan tetapi dengan zaman ataupun penggunaan elektronik tersebut, tetap mereka itu tidak akan bisa untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, di dalam keterangan para ulama menyebutkan bahwa orang yang ingin mengucapkan atau melakukan yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu harus melakukan atau mempergunakan apa yang telah Allah berikan kepada umatnya, pada seorang hambanya. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang namanya pendengaran, maka disitulah dia itu harus menggunakan pendengaran itu untuk hal-hal yang baik. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu penglihatan, maka disitulah seorang hamba harus menggunakan penglihatan tersebut itu dengan hal-hal yang baik. Maka disitulah bentuk bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlihat banyak pegunungan yang terletak di kampung Cigawir, desa Cigawir, kecamatan Selaawi. Ini adalah sebuah anugerah yang diberikan kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, saya akan membawakan kultum yang berjudul Remaja yang Hebat. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah nikmat yang begitu banyak terhadap hambanya, sehingga banyak orang yang akan kelalaian, sehingga banyak orang yang akan kekufuran, sehingga dia itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika seorang orang tua yang ingin membahagiakan sebuah anak, seorang anak yang diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya remaja. Banyak remaja yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kelebihan, akan tetapi dia itu melakukan sesuatu dengan kesombongan. Banyak juga remaja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kelebihan, dia itu menggunakan dengan hal-hal yang baik. Tetapi dengan zaman yang begitu modern, zaman di mana kita itu termasuk saya juga remaja yang terletak di zaman atau generasi Z, maka disitulah kita banyak tantangan terhadap apa yang harus kita lakukan. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita sedang di fase di mana banyak fitnah-fitnah yang merajalela terhadap kita, banyak fitnah-fitnah sehingga apa yang kita lakukan meskipun kita menutupinya, akan tetapi dengan teknologi elektronik zaman sekarang itu bisa menyebar dalam sekian detik. Banyak ketika remaja zaman sekarang, ketika dia itu melakukan suatu kemaksiatan, dia itu tidak merasakan yang namanya kesalahan. Dia itu merasakan seakan-akan dia itu tidak bersalah, padahal ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ikhwatu iman rahimakumullah,
Padahal di zaman sekarang orang tua itu sangat berkorban akan seorang anak. Dimana ketika pada saat itu, pada zaman COVID, orang tua itu sangat berkorban untuk mendapatkan sebuah handphone. Handphone tersebut menurut orang tua digunakan untuk belajar karena dikarenakan daring, akan tetapi banyak sekali remaja ketika orang tua memberikan handphone, apalagi handphonenya itu sangat bagus, maka disitulah remaja dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Padahal itu adalah sebuah momen yang harus kita laksanakan, adalah suatu momen yang harus kita jaga untuk menjaga apa yang telah orang tua kita berikan kepada kita. Ikhwatu iman rahimakumullah, banyak juga remaja yang ketika dia itu selalu berdusta kepada orang tuanya, dia itu selalu berbohong kepada orang tuanya, sehingga dia itu beraninya meninggalkan orang tua hanya untuk duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyentuhkannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat banyak tentang orang tua. Allah Subhanahu wa taala selalu beriringan antara orang tua dan tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk senantiasa bertauhid kepadanya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka itu adalah sebuah kewajiban bagi kita, khususnya di generasi remaja, di mana kita harus memaksimalkan akan kehadiran orang tua. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan orang tua, maka kita itu akan merasakan yang namanya penyesalan di akhir nanti. Ketika orang tua kita meninggal, maka disitulah penyesalannya akan kita rasakan. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita sebagai pemuda yang berada di zaman milenial, kita harus senantiasa bisa memaksimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yuswa atau nikmat umur, maka kita juga harus memaksimalkan nikmat umur itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat berupa penglihatan, tetapi banyak remaja pada saat ini dilakukan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang tidak senonoh, sehingga menyebabkan yang namanya kemaksiatan. Ikhwatu iman rahimakumullah, kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma dikatakan, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika kita sudah mendapatkan yang namanya ridho dari orang tua, maka kita juga akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mimpikan, disitulah kita akan merasakan yang namanya keajaiban bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan yang namanya ridho terhadap kita. Ketika kita mendapatkan yang namanya murkanya dari kedua orang tua, ketika kita mendapatkan yang namanya amarah dari orang tua, maka kita juga akan merasakan atau menghadirkan yang namanya ketidakridhoan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kelepatan. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah ilmu bagi kita semua. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.